Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama sekali, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan masih banyak sekali nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga hari ini, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Pesan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, apabila kamu kufur, ingatlah azabku yang sangat pedih. Adanya reward and punishment, adanya pujian dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita memilih, mau dipuji oleh Allah atau mau diancam oleh Allah. Apabila kita bersyukur, teratur, mengerjakan perintah Allah tulus dan ikhlas hanya kepada Allah yang maha luhur tanpa takabur, tentu kita akan makmur. Nikmat akan menjulur kepada kita semua dan kita di dalamnya akan makmur. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, tentu kita akan hancur. Azab akan menjulur kepada kita semua dan kita di dalamnya akan amburadul, bahkan nanti sampai ke kubur. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sebagai suri tauladan kita, sebagai referensi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Gunung Talang, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf Tata Usaha, dan anak-anak kami peserta MPLS pengenalan sekolah siswa SMK Negeri 1 Gunung Talang tahun akademik 2020-2021. Ada pepatah lama menyampaikan, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan dulu, nama Bapak Sahrial Effendi Harahap. Saya mengajar pendidikan agama Islam. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya diberikan judul materi sukses menjadi pelajar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dalam menempuh pendidikan ini Allah ridho sehingga apapun yang kita lakukan menjadi ibadah. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus berbicara dulu tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Banyak sekali orang yang berkomentar tentang pendidikan. Ada yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ada juga yang menyampaikan yang awalnya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, yang tidak bisa berhitung menjadi bisa berhitung, dan lain sebagainya. Tetapi menurut satu teori, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh peserta didik kepada pendidik, orang yang lebih berilmu, dengan kurikulum yang terukur untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah pengertian pendidikan menurut teori. Untuk itu kita harus punya perencanaan yang matang, barulah itu disebut dengan pendidikan. Banyak sekali sebenarnya dalil yang mendorong kita agar menjadi orang yang berilmu. Ayat yang pertama kali turun adalah Quran surat Al-Ala' ayat 1 sampai ayat 5 yang bunyinya,
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Artinya ini adalah dorongan. Ayat ini adalah dorongan kepada kita agar membaca, agar berilmu, agar berpendidikan. Masih banyak sekali dalil lain yang mendorong kita untuk berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dulu. Iman itu tasdikun biqalbi, membenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, menyampaikan dengan lisan, wa a'malu bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Artinya harus matching ketiga hal tersebut. Apa yang di hatinya, apa yang dikatakannya, dan apa yang diperbuatnya. Ketika orang itu sudah beriman, kemudian berilmu pengetahuan, insya Allah akan aman dunia akhirat. Tetapi ketika seseorang mempunyai ilmu tetapi tidak beriman, maka akan membuat kekacauan dan kehancuran. Demikian juga ketika dia rajin beribadah, beriman tetapi tidak berilmu, maka akan sia-sia apa yang dikerjakannya. Makanya harus selaras bagaimana kita menjadi orang yang beriman sekaligus menjadi orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadis, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam sebuah hadis juga disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Makanya sekarang ada hashtag yang sangat populer, education for life, pendidikan seumur hidup, long life education, pendidikan seumur hidup. Artinya sebenarnya Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan hal tersebut dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Untuk itu kita harus termotivasi, harus terdorong menjadi orang yang berilmu dan orang yang beriman. Kemudian yang kedua yang perlu kita fahami, yang perlu kita jalankan dalam pendidikan ini agar kita sukses menjadi pelajar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus patuh kepada Allah. Bagaimana cara kita patuh kepada Allah? Tentu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminimal-minimalnya kita menjalankan dasar-dasar agama. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam 'alal khamsin. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aqimis shalah wa ita'iz zakah, shaum Ramadan wal hajj minal baiti." Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aqimis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wal haji minal baiti, berhaji ke Baitullah. Itu adalah rukun Islam sebagai dasar agama. Sebelum kita menjelaskan tentang rukun Islam ini, kita harus paham dulu apa itu rukun. Rukun itu adalah rangkaian suatu ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Apabila kita tinggalkan, maka batallah ibadah itu. Contoh, rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Apabila salah satu dari rukun wudhu yang 6 kita tinggalkan, maka batallah wudhu kita.
Rukun sholat ada 13, mulai dari niat sampai salam. Apabila salah satu dari rukun sholat itu kita tinggalkan, maka batallah sholat kita. Demikian juga dengan rukun puasa, rukun haji, rukun zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Pasti memiliki rukun. Sama halnya dengan rukun Islam. Apabila kita sengaja, padahal kita mampu dan sengaja meninggalkan rukun Islam, maka secara otomatis bisa jadi akan batallah Islam kita itu sendiri. Untuk itu kita harus hati-hati. Yang pertama adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sholat, mendirikan sholat. Ini yang perlu kita tekankan. Banyak di antara anak-anak kami yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan tanpa merasa bersalah meninggalkan sholat. Untuk itu ketika kita masuk ke SMK Negeri 1 Gunung Talang ini, karena kita sudah balik dan berakal menurut agama, untuk itu kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Apabila kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka diberikan rukhsah sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa kita sholat dalam keadaan duduk, diberikan lagi rukhsah sholat dalam keadaan berbaring. Tidak bisa sholat dalam keadaan berbaring, diberikan lagi rukhsah sholat dengan isyarat. Tidak bisa sholat dengan isyarat, maka kita akan disolatkan. Untuk itu tidak bisa kita menghindar dari sholat, kecuali kepada anak-anak kami yang perempuan. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Ketika kita mendapatkan kemuliaan, haram hukumnya kita melaksanakan sholat. Tetapi bagi yang laki-laki, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Kita kerjakan sholat. Kemudian zakat. Zakat yang ketiga tadi zakat. Zakat juga sudah ditunaikan. Ketika kita mampu, maka wajib hukumnya ditunaikan. Demikian juga zakat, puasa, haji. Itu sebagai dasar agama yang wajib kita jalankan. Kemudian yang kedua yang harus kita jalankan agar kita sukses menjadi pelajar itu adalah mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah tauladan. Rasulullah itu adalah referensi kita umat Islam. Karena Rasulullah itu sudah dijamin akhlaknya dalam Al-Quran. Allah sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sudah ada suri tauladan yang baik bagimu yang ada pada diri Rasul itu. Apa suri tauladan yang kita tauladani, yang wajib kita jadikan referensi Rasulullah itu? Rasulullah itu memiliki 4 sifat wajib. 4 sifat wajib itulah yang harus kita miliki sebagai manusia, sebagai seorang siswa. Yang pertama adalah siddiq, berkata dengan benar, jujur. Untuk itu dalam kondisi apapun, bagaimanapun, agar kita diterima baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ketika kejujuran itu yang kita tanamkan sebagai sifat Rasulullah, maka kita akan aman. Rasulullah berpesan, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kemudian yang kedua siddiq, yang kedua adalah amanah. Ketika kita dipercaya oleh orang lain, kita diberikan amanah oleh orang lain. Misalnya kita siswa yang baru, kita diberikan amanah sebagai ketua kelas, sebagai bendahara, sebagai sekretaris. Maka amanah itu jangan kita sia-siakan. Kita harus amanah terhadap kepercayaan
kepercayaan orang lain kepada kita. Sehingga kita akan aman dunia akhirat ketika kita menjadi orang yang amanah. Siddiq, amanah, tablik. Tablik menyampaikan kebaikan. Kita harus berdakwah. Dakwah itu ada dua. Dakwah itu mengajak, menyeru orang kepada kebaikan. Kita harus berdakwah, harus tablik, menyampaikan kebaikan dimanapun kita berada. Ketika kawan kita dengan sengaja membuang sampah, kita harus mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya. Dimanapun kita bisa berdakwah. Kemudian di WC ada kawan kita yang ketika buang air kecil tidak menyiram dan lain sebagainya. Kita pokoknya harus memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan orang yang melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat sifat Rasulullah itu adalah fatonah, cerdas. Bagaimana agar kita menjadi orang cerdas? Tidak mungkin kita tanpa usaha yang keras, tanpa kedisiplinan menjadi orang hebat. Itu hal yang mustahil. 1001 di dunia ini ketika dia mendapatkan keberhasilan, tetapi dia tidak memiliki usaha yang besar. Tetapi ketika kita sudah, makanya ada pepatah mengatakan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita sudah belajar dengan baik, kemudian kita serius mendengarkan penjelasan guru, meskipun pada akhir-akhir ini pembelajaran itu jarang tatap muka seperti hal ini, kita melakukan Zoom meeting, melakukan pembelajaran daring dan lain sebagainya. Kita harus berusaha menjadi orang cerdas, karena ketika kita menjadi sangat sakit rasanya ketika kita menjadi orang yang tidak tahu, atau bahasa yang kasarnya adalah menjadi orang bodoh. Jadilah orang-orang cerdas agar kemuliaan kita, agar kita mulia. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat kita di mata manusia dan juga di mata Allah ketika kita menjadi orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga yang harus kita patuhi adalah, yang harus kita jalankan agar kita menjadi sukses, menjadi pelajar yang diridhai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Orang tua sangat banyak sekali jasanya kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang bunyinya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman. Setelah mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Janganlah kita mengatakan uffin, mengatakan kepada orang tua. Di akhir ayat itu disampaikan, katakanlah kepada kedua orang tua itu qawlan kariman, perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan hati, perkataan yang sopan, perkataan yang lemah lembut, agar hati orang tua senang dan orang tua pun ridho kepada kita. Karena disampaikan ridallahu wa ridho walidain. Ketika orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Untuk itu, mari kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena antara anak dengan orang tua tidak ada hijabnya, tidak ada penghalang. Ketika orang tua kita sudah tiada, kita masih tetap bisa berbakti. Karena kata Nabi, mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah aw amalin yunfa'u bih aw waladun salih yad'ulah. Ketika ketika meninggal, mati anak Adam, maka putuslah segalanya kecuali 3,
Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang soleh. Kemudian sedekah jariah. Untuk itu sebagai salah satunya adalah anak yang soleh. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ya, kita menjadi orang baik, menjadi orang yang patuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang berbakti kepada yang kedua maksudnya kepada orang tua dan guru. Kepada guru bagaimana? Kita harus menjaga komunikasi. Bagaimana agar guru kita senang, bagaimana agar guru kita tidak tersinggung, karena dia ingin mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge kepada kita. Ketika kita tidak ridho, ketika kita benci, ketika kita tidak berpandai berkomunikasi, maka ilmu akan terhalang kita dapatkan. Makanya ketika kita membaca sejarah peradaban Islam, bagaimana ulama-ulama besar akhlaknya kepada gurunya, itu yang harus kita pelajari sebelum kita menempuh pendidikan, sehingga ilmu yang didapatkan itu menjadi berkah. Jadi tidak ada gunanya saudara atau anak kami pintar tetapi tidak berakhlak. Tetapi selain cerdas juga memiliki akhlakul karimah. Untuk itu yang harus kita jaga kepada siapapun. Dan kebanyakan dari generasi muda sekarang, anak-anak kami sekarang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak tahu siapa lawan berbicara. Karena pepatah mengatakan, gara-gara mulutmu kamu dibenci, gara-gara mulutmu kamu disenangi, gara-gara mulutmu kamu masuk penjara, gara-gara mulutmu kamu masuk surga, gara-gara mulutmu kamu masuk neraka. Dan berawal dari komunikasi, berawal dari mulut kita semua. Untuk itu kita harus menjaga komunikasi kita dengan baik, agar orang lain senang kepada kita, agar orang lain tidak merasa tersinggung kepada kita, sehingga kita juga akan nyaman bergaul dengan siapapun. Makanya kita sebagai orang Minang, ada pepatah yang sangat tren sekali, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua dan yang dituakan, bagaimana berkomunikasi dengan jalan Mandaki, jalan Malereng, jalan Mandata, jalan Manurun. Itu harus kita pelajari. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua dan yang dituakan, dengan orang tua, dengan guru. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kawan sebaya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih kecil kepada kita. Kenapa anak-anak kita sekarang tidak dihargai oleh adiknya? Karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Untuk itu kita juga harus memberikan contoh yang baik, agar orang lain juga mencontoh, menauladani apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi siswa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di SMK Negeri 1 Gunung Talang ini nyaman dan menempuh pendidikan dengan baik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.